Raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen diambang kegagalan pada musim ini setelah menjuarai Bundesliga Jerman selama 10 musim berturut-turut. Dengan hanya menyisakan satu pertandingan, Bayern Munchen saat ini masih berada di posisi kedua klasemen dengan 68 poin atau tertinggal 2 angka dari Borussia Dortmund di puncak klasemen. Kekalahan 1-3 atas RB Leipzig di Allianz Arena pekan lalu menjadi bencana besar bagi pasukan Thomas Tuchel. Bayern Munchen yang sempat berada di puncak klasemen harus rela digeser musuh bebuyutannya Borussia Dortmund. Di pertandingan terakhir, Bayern Munchen akan bertandang ke Stadion Rhein-Energie markas dari FC Köln pada Sabtu 27 Mei 2023. Sementara Borussia Dortmund akan menjamu Mainz di Signal Iduna Park di hari yang sama. Jika Dortmund berhasil meraih poin penuh di kandang, sudah dipastikan Marco Reus dan kawan-kawan akan keluar sebagai juara Bundesliga musim ini. Gelar tersebut menjadi yang pertama sejak terakhir kali juara di era Jurgen Klopp musim 2011-2012. Sementara itu bagi Munchen, kegagalan menjuarai Bundesliga akan memutus rekor 10 musim mereka sebagai juara. Tak hanya itu, Munchen juga terancam gagal total setelah mereka berambisi meraih treble winners. Kegagalan Bayern Munchen di musim ini memang di luar dugaan. Dikenal sebagai tim raksasa yang mengerikan, Bayern Munchen justru membuat keputusan aneh saat memecat pelatih Julian Nagelsmann dan menggantinya dengan Thomas Tuchel. Direktur olahraga Bayern Munchen Hasan Salihamidzic mengungkapkan alasan klubnya memecat Julian Nagelsmann. Performa buruk Bayern Munchen setelah jeda internasional menjadi faktor pemecatan Nagelsmann. Usai memecat Nagelsmann, mantan pelatih Chelsea Thomas Tuchel resmi diumumkan sebagai pelatih anyar Bayern Munchen pada Sabtu 25 Maret 2023. Memainkan debutnya melawan mantan klubnya Borussia Dortmund, Tuchel berhasil menang meyakinkan 4-2 di Allianz Arena. Namun, di partai kedua saat Bayern Munchen menjamu Freiburg di babak perempat final di DFB Pokal, Tuchel justru dipermalukan tim tamu dengan skor 2-1. Kekalahan itu sekaligus memupus harapan Bayern Munchen untuk meraih treble dan menjadi awal bencana di musim ini. Sayangnya, setelah tersingkir dari DFB Pokal, lebih buruk lagi Bayern Munchen justru takluk 0-3 di babak perempat final Liga Champions atas Manchester City. Di pertandingan leg kedua di Allianz Arena, Thomas Müller dan kawan-kawan mampu bermain imbang 1-1 dan harus rela tersingkir dari Liga Champions dengan agregat 4-1. Setelah tersingkir dari dua kompetisi antar klub, satu-satunya harapan Tuchel bersama dengan Bayern Munchen adalah meraih gelar juara Bundesliga Jerman. Die Bavarian meraih hasil positif dengan mencatatkan 4 kemenangan beruntun usai tersingkir dari Liga Champions. Namun, kekalahan 1-3 atas RB Leipzig di pekan ketiga membuat peluang Bayern Munchen seketika buyar. Mereka harus rela digeser Borussia Dortmund di pekan-pekan terakhir Bundesliga Jerman. Kini, Tuchel hanya berharap Dortmund tersandung di pertandingan terakhir mereka agar Bayern Munchen bisa kembali mengangkat piala Bundesliga musim ini. Sementara itu, petinggi klub Bayern Munchen saat ini jelas merasa kelimpungan. Direktur olahraga Hasan Salihamidzic dan CEO Oliver Kahn berada dalam tekanan atas apa yang sekarang tampaknya menjadi salah satu keruntuhan paling dahsyat dalam sejarah sepak bola Jerman. Keputusan Bayern Munchen untuk memecat Nagelsmann datang sebagai sebuah kejutan besar. Di tangan Nagelsmann, Bayern Munchen benar-benar tim sempurna di Liga Champions 2022-2023. Bayern Munchen telah memenangkan 8 pertandingan mereka dalam perjalanan mencapai perempat final, termasuk mengalahkan Barcelona, Inter Milan, dan Paris Saint-Germain. Namun sebaliknya, Bayern Munchen justru mengambil keputusan yang sangat mengejutkan pada 23 Maret lalu. Setelah Piala Dunia, permainan kami menurun dan kurang menarik. Fluktuasi yang kuat dalam kinerja tim membuat mempertanyakan tujuan kami musim ini. Tetapi juga setelah musim ini, ada desas-desus bahwa Nagelsmann kehilangan dukungan dari beberapa pemain yang berpengaruh di ruang ganti. Namun, sejak kedatangan Thomas Tuchel, tampaknya perubahan tidak terjadi di skuad Bayern Munchen yang dianggap loyo di era Nagelsmann. Mereka justru malah semakin memudar dan bukannya berkembang di bawah bos baru. Ini juga bukan hanya tentang kelelahan tim, namun ada ketegangan yang meningkat di ruang ganti. Contoh yang paling mencolok adalah perselisihan pemain usai pertandingan di Etihad antara Sadio Mane dan Leroy Sané. Dengan keadaan yang semakin memburuk, Bayern Munchen kini harus segera merubah kondisi tim dengan menyingkirkan pemain-pemain yang dinilai menghambat performa tim. Sejak ditinggal oleh Robert Lewandowski, Bayern Munchen memang belum menemukan pengganti yang sepadan. Kedatangan Sadio Mane yang digadang-gadang akan menjadi mesin gol baru Bayern Munchen nyatanya belum bisa menjadi kenyataan. Kini, Bayern Munchen dikabarkan tengah mengincar pemain baru untuk mengisi pos lini depan mereka, dan salah satu pemain yang santer dikaitkan menuju Jerman adalah Victor Osimhen.